Masih bersama Yoga Arif Putra Boyolali. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba mengecas aki saya yang tinggal 6 volt ini dengan cara cas aki yang super cepat, yang tidak lazim biasa kita lihat rekan-rekan membuat cas aki. Sangat cepat. Bahan yang diperlukan, saya menggunakan lampu LED bekas. Ini lampu yang sudah mati, yang sudah biasa kita buang saja kalau mati ya. Kita coba saja ya, memang sudah mati. Oke, kita langsung membuka saja. Kita lihat di dalamnya, karena juga ada persyaratan yang harus memenuhi syarat untuk bisa menjadi cas aki, walaupun tanpa bahan yang macam-macam ya. Oke, ini yang mati sudah saya cek, hanya satu lampu LED ini yang mati, yang sudah ada tanda hitamnya. Misalnya ini lampunya ini mati semua tidak masalah, yang penting ini 4 dioda ini masih hidup ya. Kalau 4 dioda masih hidup, tentunya di elko ini masih ada tegangannya, itu masih bisa dipakai. Kalau kita lihat di belakang ya, untuk kapasitor atau elko ini kedua-duanya masih mulus, belum ada yang kembung, belum meledak, berarti masih bisa dipakai. Oke, langkah selanjutnya ini kita lepaskan untuk kabel inputnya dari listrik PLN, karena nanti kita ganti dengan kabel lain supaya tidak ribet. Sudah saya siapkan untuk kabel AC nya yang menuju ke PLN. Oke, kita pasangkan di tempat kabel tadi yang kita lepaskan ya. Oke, ini karena berdekatan dengan yang lain, untuk tempat kabelnya dikhawatirkan salah tempat atau lupa, kita bisa membacanya dari belakang. Ini ada huruf N dan L. Ini N ya, ada N dan L. Ini merupakan input AC. Jadi kabelnya kita pasangkan di sini agar tidak salah sambung saja. Berarti ini dan ini ya. Oke, kita sambungkan untuk kabelnya. Sudah terpasangkan untuk kabel inputnya yang ke PLN. Langkah selanjutnya kabel yang output ya, langsung kita pasangkan. Tentunya kabelnya yang sudah ada japitnya untuk menjapit ke aki nanti dengan warna yang berbeda. Yang merah nanti ke kapasitor positif, yang hitam kapasitor negatif. Kita baca di kapasitornya atau elko nya, elko 250 volt, yang ada garisnya ini min, yang tidak ada garisnya berarti plus. Jadi untuk kabelnya kita pasangkan di sini ya. Outputnya sudah terpasangkan, hanya seperti ini saja. Oh, ini maaf, ini yang hitam kurang kencang nih. Oke, saya kencangkan dulu, saya ulangi dulu. Jadi cukup
kabel ini saja tambahannya sudah bisa untuk mengecas aki ya. Di kapasitor 250 volt kita cek tegangannya pasti tinggi ya, pasti di atas 200 volt. Oke, apakah nanti bisa untuk mengecasnya meledak tidak, kita coba dulu cek tegangan aslinya. DC ya, ini DC ya, 190 ya, 200 lebih ya, 200 volt lebih. Ini nanti untuk saya buat untuk mengecas aki. Kira-kira tegangan yang 200 volt lebih kita masukkan di aki yang 12 volt, apakah masih tegangannya 200 volt lebih atau mengikuti untuk akinya. Kita pasangkan dulu ya, kita lihat percikan apinya besar sekali ya, tidak meledak, tidak ada peristiwa yang menakutkan seperti terbakar. Ini sangat cepat proses pengisiannya. Oh tapi maaf, ini tadi belum saya cek ya, untuk kakinya tadi berapa volt belum saya tunjukkan. Sebenarnya dari awal sudah saya cek 6 volt ya. Oke, sempat kemasukan tadi, sempat ngecas tadi jadi berapa dulu ya, 10 volt 9 volt, padahal tadi 6 volt. Oke, baru sebentar sudah terlihat kenaikannya jadi 9 hampir 10 volt, tapi kondisi masih lemah ya, karena baru belum ada 1 menit. Kita ulangi lagi. Kita nyalakan lagi, kita cas lagi, kita cek percikannya ya, sangat besar sekali. Oke, dan ini bahaya ya, bahaya, jangan sampai memegang bagian yang tidak ada isolatornya. Ini nyetrum tersengat kalau kita pegang, jangan sampai terpegang ya. Selanjutnya kita cek dengan tegangan yang 200 volt lebih tadi. Setelah masuk ke aki, apakah mempertahankan tetap 200 volt? Hanya 13 volt ya, hanya 13 volt saja, tidak mempertahankan 200 volt. Jadi yang 200 volt tadi setelah kita pergunakan untuk mengecas, dia ngedrop mengikuti beban yang ada, tergantung kondisi aki. Ini sangat cepat pengisiannya, tapi kondisi darurat saja ya. Nanti kalau sudah ada gelembung-gelembung udara, ini sudah dihentikan saja, karena kalau keterusan tentunya ada resiko tersendiri. Oke, kita cek jadi berapa volt. Dan ini nanti ada cara lain juga ya untuk menurunkan tegangan ya, 11 volt, walaupun baru sebentar sudah terlihat tandanya bahwa berfungsi dengan baik. Oke, tidak hanya ini saja caranya, nanti masih ada cara yang agak aman untuk menurunkan tegangan, yaitu saya persiapkan kapasitor ini untuk menurunkan tegangan. Nanti kapasitor 25 volt 330 mikro.
Ini cara yang kedua yang agak aman. Ini nanti kita gantikan di kapasitor yang 250 volt. Ya, ini kapasitor 250 volt. Ini kita lepaskan. Tentunya kabelnya juga kita lepaskan. Kita ganti dengan kapasitor yang lebih kecil. Kita pasangkan posisi sama seperti aslinya. Kabelnya juga tidak ada perubahan, kita pasangkan seperti tadi. Ya, seperti tadi, seperti aslinya tadi pemasangannya, tidak ada perubahan. Ini yang aslinya sudah tidak dipakai lagi. Sekarang kita cek keluar berapa volt setelah penggantian elko. Ya, kita nyalakan, kita lihat 42 volt ya, sudah turun. Yang tadinya 200 volt lebih menjadi 40 volt. Oke, ini lebih aman pemakaian. Kita coba untuk mengecas. Dan ini juga berbahaya ya, tetap nyetrum ya, jangan sampai memegang di bagian yang terbuka. Kita lihat sekarang percikan apinya tentunya semakin kecil dibandingkan dengan yang tadi, walaupun ada tapi kecil, tidak seperti tadi. Oke, dan ini nanti masih ada cara lain yang lebih aman lagi, tapi kita cek dulu yang 40 volt lebih, setelah dipakai tinggal 12 volt. Oke, langkah selanjutnya untuk yang lebih aman, kita siapkan dioda. Saya pergunakan dioda 6 ampere ya, ini tidak harus 6 ampere, ini di bawah 6 ampere bisa dipakai, yang penting di atas 1 ampere karena ini ampernya kecil. Oke, kita matikan dulu. Kita pasangkan untuk diodanya. Kita pasangkan di kabel merah ini ya, di kapasitor positif. Jadi setelah kapasitor, sebelum kabel. Oke, yang tidak ada garis putihnya, ini yang kita pasangkan di kaki kapasitor. Kapasitor positif ya, ada tanda positifnya. Untuk kabel merahnya kita pasangkan di kaki yang ada garis putihnya.
seperti ini. Sekarang kita pergunakan untuk mengecasnya. Kita nyalakan. Ini cara yang paling aman ya, paling aman dibandingkan dengan cara yang di kedua awal tadi ya. Yang di awal tadi cukup berbahaya, terutama yang pertama kali itu hanya darurat. Kalau ini lumayan aman. Oke, terima kasih atas kunjungannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangannya. Ketemu lagi di tutorial selanjutnya. Makasih.